Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi tugas terakhir dari Ibu Laras, pelajaran biologi yang menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nama saya Arpan Rahman Yudiantoro dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia mencangkup 4 poin. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Kedua, hormon yang terlibat dalam oogenesis dan spermatogenesis. Yang ketiga, penjelasan proses menstruasi. Yang keempat, kelainan sistem reproduksi pria dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan satu demi persatu sistem reproduksi manusia. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Pasti dong, semua organisme memiliki rentan hidup yang terbatas. Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, diperlukan generasi penerus proses biologis. Ketiga, organisme menghasilkan individu baru dan jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas struktur dan fungsi reproduksi pada manusia. Pada manusia tersebut dalam kategori reproduksi seksual. Artinya reproduksi terjadinya melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirnya menjadi anak. Nah, di sini ada gambar struktur dan nama-nama fungsi dari tiap organ pria. Yang pertama ada penis, itu ya. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan reproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis, berfungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesicula seminalis adalah merupakan kelenjar menghasilkan zat yang berasal dari alikali fruktosa. Yang keenam. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, yang terakhir, kelenjar Cowper menghasilkan lendir cairan bersifat pangsa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam urea. Yang selanjutnya, kita akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, ada vagina. Adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan seluruhnya keluarnya bayi. Yang kedua, ada cervix, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, ada saluran telur atau tuba Fallopi atau opiduk, terdapat sepasang di tiap tubuh wanita, yaitu di kanan dan di kiri. Yang keempat, hidung telur,
merupakan tempat kumpulnya sel yang disebut poligil. Di dalam poligil, sel telur atau ovum akan berkembang. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang selanjutnya kita masuk yang kedua, dua hormon yang terlibat dalam oogenesis dan spermatogenesis. Yang pertama ada hormon gonadotropin. Gonadotropin merupakan hormon yang reproduksinya oleh aktivitas sel pada ovarium. Yang kedua ada FSH, follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh episode anterior. Hormon ini berfungsi mempengaruhi serta merangsang berkembang tubulus, semiferus, dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, yaitu memacu pembentukannya sperma. Yang ketiga ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH dihasilkan oleh epifisa anterior. Hormon ini berfungsi merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mensekresikan hormon testosteron atau androgen. Yang selanjutnya, organisis juga nih berpengaruh oleh beberapa hormon, yakini sebagai berikut. Ada FSH berperan merangsang mengeluarkannya hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Yang kedua ada LH, berperan dalam membentuknya luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadinya ovulasi. Yang keempat ada estrogen, berperan sebagai proses pembentukan ovum dan pembentukan sifat-sifat kelamin atau sekunder. Yang kelima ada progesteron, berfungsi dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding uterus untuk menerima ovum yang telah melalui fertilisasi. Selanjutnya, yang ketiga, proses menstruasi. Proses menstruasi pada wanita berlangsung setiap bulan. Dengan siklus berbeda-beda, menstruasi terjadi karena meluruhnya penebalan pada dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Selain darah, cairan menstruasi juga mengandung lendir dan sel-sel lapisan dalam rahim. Siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. Dihitung dari hari pertama periode haid saat ini sampai dengan hari pertama pada periode haid selanjutnya. Meski begitu, tidak semua wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang sama. Siklus ini terkadang bisa datang lebih cepat atau justru lebih lambat, tergantung kondisi masing-masing. Nah, yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini dilapisi dinding rahim atau endometrium yang mengandung darah. Sel dinding rahim lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai, bisa berlangsung 4 sampai 6 hari. Yang kedua, fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovulasi akan memproduksi follikel yang berisi sel telur. Ini selanjutnya, yang terakhir nih, kelainan sistem reproduksi pria dan wanita. Kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama, endometriosis, yaitu salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar dalam endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membuat lapisan dalam dinding rahim tubuh ini tepat di dalam tubuh. Yang kedua, kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekoli. Beberapa jenis kanker ginekoli adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan vagina. Yang ketiga, ada radang panggul. Penyakit kedua ini kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk
ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersebarnya saluran telur, infeksi dan kehamilan ektopik. Nah, selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Nah, yang kedua ada oresihitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Nah, oresihitis ini mula-mulanya peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, masalah pada penis jarang dikeluhkan oleh para pria. Nah, beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria adalah disfungsi ereksi atau kelainan bentuk penis, misalnya hypospadia atau penis bengkok, dan kanker penis. Selain penyakit yang di atas, ada penyakit yang bisa menular melalui hubungan seksual. Yang pertama ada HIV dan AIDS, syphilis, dan gonorea.